Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan kembali, nama saya Business Coach Tumbur Tobing. Saya akan membahas satu seminar Zoom online pada malam ini jam 8 malam sampai jam 10 malam. But sometime sampai jam 11 malam tergantung ramenya tanya jawab dan solving problem dari case study yang dikasih. Karena saya adalah pemain dan juga sekarang menjadi business coach. Puluhan tahun saya di dunia marketer, di dunia sales, di dunia distribusi, dan dunia strategik. Jadi setiap saya membuat pelatihan sebelum COVID itu keliling-keliling perusahaan lah seluruh Indonesia. Dan sekarang sejak ada COVID ya mau nggak mau harus di Zoom begitu ya, ataupun di Google Meet gitu ya. Nah ini menjadi satu hal yang menarik. Saya akan membahas satu tema smart marketer. Kenapa tema ini saya ambil? Saya ulangi lagi karena ini topik tahun lalu. Nah, minggu lalu saya sudah membahas sampai batch ketiga mengenai UMKM. Ya, karena saya juga menjalankan usaha sendiri, begitu ya. Dan juga masalah branding management sudah lewat, lalu personal branding juga sudah lewat. Anehnya UMKM itu sampai 3 kali batch. Nah, sekarang saya akan masuk juga nanti mengenai branding management, personal branding, tapi mungkin di bulan ini juga. Tapi but anyway, nah minggu ini saya akan membahas mengenai smart marketer Selasa ini tanggal 13 dan minggu depan tanggal 20. Ya. Lalu hari Kamisnya itu tanggal 15 sama dengan dan tanggal 22 April saya akan membahas mengenai sales yang bergaya gorila. Nah, ini gimana? Begitu ya. Lalu hari Sabtu paginya ya saya masih meneruskan mengenai UMKM setengah 10 sampai setengah 1, tapi jam setengah 2 sampai jam 4 atau setengah 5, yaitu berarti tanggal 17 Sabtu April dan 24 April saya akan membahas mengenai leadership di dunia digital seperti ini. Bagaimana sih ya supaya kita mempunyai kontekstual kekinian yang tidak memalukan begitu ya. But anyway, sekali yang kedua ya, saya akan membahas mengapa saya akan membahas malam ini jam 8 malam sampai jam 10 malam. Pendaftaran terakhir nanti jam 7 malam. Biaya hanya 250.000. Anda bisa kontak WA 0812 maksud saya 98183222 dengan Miss Cecilia. Anda bisa mendaftar di situ, tanya biayanya 250.000 ditransfer ke siapa, itu atas nama saya dari Bank BCA, begitu ya. Jadi kelihatan saya nggak bohong. Kalau saya bohong, berarti saya di BCA bisa habis, kan begitu, ya kan? But anyway, nah saya akan membahas mengenai topik ini, smart marketer. Siapa sih yang menjadi seorang smart marketer? Seorang marketer itu di dalam pengalaman saya berapa puluh tahun dan juga menjadi trainer, menjadi coach, itu saya selalu mengajarkan seorang marketer itu bukan duduk berjam-jam di meja. Cirinya begitulah. Tapi dia harus turun ke lapangan, dia membaca pasar dan juga melihat tren daripada competitors dan juga dia harus melihat moving dari setiap produk, apakah SKU-nya atau apalah yang sejenisnya, nanti saya akan bahas. Dan juga bagaimana kita menghadapi benturan-benturan di dalam satu kemajuan teknologi dan juga masalah climate seperti ini ya, seperti ada COVID dan seterusnya. Bagaimana strategi kita? Jadi kita juga bisa membaca kompetitor seperti itu. Maka saya ingin mengatakan yang pertama saya ada 9 kali atau 8 outline begitu ya. Outline yang pertama saya akan membahas konsep marketing 4.0. Nah, 4.0 udah banyak dibahas secara teknologi ya, dalam segala aspek yang berbeda. Tapi saya akan bahas 4.0 di dalam konsep marketing. Seperti apa karakteristiknya dan bagaimana kita bisa mengkategorisasikannya dan memberikan satu ulasan-ulasan yang sistematis, yang praktis, yang konstruktif dan juga mempunyai satu dorongan yang sangat dinamik. Ya seperti saya orang marketer banget gitu, sangat dinamis, cerdas, ada jiwa seni, menganalisa dan mendorong setiap orang untuk mampu memberikan satu bangunan keunikan daripada unique marketing proposition. Ini penting sekali teman-teman. Dan ini perlu diracik sedemikian rupa dan dipahami sedemikian rupa dan dipaparkan di ruang publik. Nah itu yang sangat perlu kita melihat perubahan-perubahan yang sistematis sekarang ini. Yang kedua, saya akan membahas mengenai apa itu strategi, apa itu taktik, apa itu values. 3 hal ini
menjadi rohnya satu marketing di dalam departemen yang dikelola seorang marketer. Kenapa ini perlu? Karena di situ akan terlihat satu konfigurasi di dalam operasional di satu persaingan. Hal yang lain adalah saya akan membahas mengenai satu paham mengenai P sama dengan M kali V, Victor. Jadi P-nya itu adalah mengenai satu momentum. Di dalam momentum COVID ini apa sih yang akan kita coba bangun sebagai nilai arsitektur marketing, begitu ya. Begitu juga misalnya M-nya itu apa? Brand, mereknya. Apa itu mereknya seperti itu? Dan juga V-nya. V-nya itu Victor yang mempunyai arti mengenai space, time, dan juga mengenai situasi. Jadi 3 bagian ini akan kita komposisikan menjadi komposisi suatu orkestra yang menarik yang bisa dijalankan oleh satu tim dunia marketing. Nah, hal yang keempat, outline yang keempat, saya akan membahas mengenai merek. Merek itu apakah punya integritas, ada nilai jualnya. Atau yang kedua, merek itu harus mempunyai identitas yang terukur, yang sesuai dengan karakteristik dari satu merek. Yang ketiga, brand itu bagaimana pencitraannya. Jadi pencitraan itu bukan membohongi customer gitu ya. Tapi pencitraan itu menanamkan satu benih niat seseorang itu atau customer itu mulai dibangun trust-nya. Sehingga kalau trust-nya sudah dibangun, customer itu akan rela dan percaya dan mau membeli barang yang sama, bahkan itu diberitakan lagi kepada orang yang lain. Jadi ini satu, the resourcefulness of marketer. You make something different inside the branding, satu merek, dan ada added value di dalam merek yaitu produk, begitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas sedikit begitu ya. Yang kelima adalah mengenai value based matrix. Jadi bagaimana satu konsep nilai nanti akan kita buat matrix analysis, itu bisa kita lihat dari visionnya, ya, dari missionnya, dari heartnya, dari mindnya dan segala macam. Lalu kita tempatkan satu merek yang sedang dikembangkan oleh setiap orang bisa dibahas dengan baik. Nah, ini menjadi satu profil atau karakteristik seorang marketer. Jadi marketer itu memang ada jiwa seni. Kalau dia jiwa seni berarti dia kreatif. Kalau dia kreatif dia pasti produktif. Kenapa? Karena dia harus mendidik, mengedukasi customer yang akhirnya percaya dan dia terus-menerus akan memberikan satu dorongan kepada orang lain. Dia menjadi marketer indirect seperti itu, ya kan? Nah, hal yang keenam saya akan membahas mengenai customer character in digital era. Nah, sekarang bagaimana nih karakter customer di era digital, beda lagi dengan zaman saya begitu ya. Customer dalam era digital katanya pakai platform, pakai ini betul. Tapi bagi saya perlu ada tambahan lagi, perlu ada satu karakteristik yang sangat fenomenal. Bukan hanya main di platform. Nanti Anda main di platform, Anda bosen. Hanya begitu-begitu saja, akhirnya Anda tidak kreatif. Nah, ini banyak sekali orang yang digital marketing nggak sampai setahun goodbye my love gitu loh. Kenapa? Saya mengatakan digital marketing nggak salah. Tapi kalau Anda tidak ada jiwa dagang, tidak ada jiwa marketing, marketing itself, Anda tidak pahami bagaimana karakteristiknya, arsitekturnya, dan bagaimana strategiknya, bagaimana terobosnya, bagaimana insight daripada pikiran Anda terhadap kompetitor, lalu bagaimana produktivitas Anda membentuk satu marketing values behind dari satu produk dan dari satu merek, dari satu proposisi diri Anda sebagai marketer. Maka di dalam dunia marketing itu harus memahami yang paling basic sekali, yaitu mengenai positioning. Positioning itu sangat perlu. Apa sih itu positioning? Nanti juga akan saya bahas. Lalu apa itu yang namanya differentiation? Nanti juga akan saya bahas. Ini basic, tapi terus up to date sampai kekinian, tapi konteksnya diperluas. Dan juga mempunyai intisari yang berbeda dan juga branding. Jadi PDB, positioning, differentiation, and brand. Jadi three of them be one of structural strategy inside for the marketer himself. Nah, itu yang menjadi satu bagian yang akan saya ajarkan begitu ya. Nah, outline yang ketujuh yaitu kan saya membahas prototype sales marketer genuinely, otentiknya seperti apa.
Nah, itu yang akan menghibur, menghidupkan, sehingga waktu nanti teman-teman sebagai seorang marketer, kan mau nggak mau harus menjadi top class, ya kan? Di mana karir saya sebagai presidir, akhirnya jadi presidir, saya kan aktif dalam dunia sales, marketing, distribusi, strategik 4 ini menjadi makanan saya setiap hari, dan strategi saya setiap saat di dalam karir saya, sampai posisi presiden direktur. Jadi saya bukan pengamat-pengamat yang hanya copy paste tapi tidak hidup di fieldnya. Nah, itu saya tidak salahkan pengamat, tapi pengamat yang murni pengamat ya bisa aja kita dengar, kita belajar, tapi perlu juga model seperti saya. Saya ini kan street smart, kuasai lapangan, strategi lapangan, tapi sekaligus juga saya academic smart. Saya paham teori-teori kekinian dan seterusnya lah ya. Nah, itu menjadi satu kolaborasi yang hidup di dalam diri saya sebagai business coach. But anyway, yang ke berapa ini saya akan bahas yang ke-8 mengenai competitors. Nah, competitors itu sangat perlu sekali. Bagaimana kompetitor sekarang di dalam dunia digital? Nah, saya mau buka satu rahasia saja sebagai warming up atau sebagai dorongan dan keyakinan bagi teman-teman. Yang namanya competitors itu sekarang sangat terbuka dan transparan. Tapi mau terbuka, transparan, dan lain sejenis yang sekejap itu perlu kecerdasan seorang marketer. Maka di sini nanti teman-teman ikut nanti malam pendaftaran terakhir jam 7 malam. Saya bingung nih kalau ada training-training ikut Zoom itu saya nggak perlu lama-lama, nanti orang lupa. Jadi biasanya 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya ini nanti pada daftar. Orang baru pada oh ya daftar ke ini, saya daftar dong segala macam gitu ya. 0812-9818-32222. Ulangi lagi, 0812-9818-32222 dengan Miss Cecilia, Smart Marketer. Harganya hanya 250.000. Jadi nanti Anda tanya kepada Miss Cecilia untuk pembayarannya melalui BCA, begitu ya. Jadi hari ini tanggal 13 dan tanggal 20 April yang akan datang. 2 kali pertemuan masing-masing antara 2 sampai 3 jam. Biayanya hanya 250.000. Lalu di dalam yang ke-9 saya akan membahas antara konteks kekinian digabungkan dengan konteks yang lalu, mendapat values di tengahnya itu apa. Ya, kalau istilahnya omni dan sebagainya lah ya. Jadi semua dalam konteks digital, marketing itu hidupnya bagaimana, gitu ya. Jadi saya sebagai business coach Tumbur Tobing, Anda bisa mencatat untuk WA dengan Miss Cecilia. Saya membaca lagi WA-nya 0812 9818 3222 0812 9818-32222 dengan Miss Cecilia, biayanya 250.000 dan Anda bisa transfer ke BCA. Saya baru dikasih nomornya ini 065-706-8202. Tak ulangi lagi, 065-706-8202 atas nama saya sendiri Tumbur Tobing. 065-706-8202 BCA. Dan Anda saya ulang lagi untuk tanya ke Miss Cecilia 0812-9818-32222. Sehingga nanti teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain dan segera mendaftar. Pendaftaran terakhir jam 7 malam. Jadi nanti ada 9 outline dalam 2 kali pertemuan. Nggak mungkin 1 kali karena cuma 2 jam begitu ya. Dan semua nanti ada beberapa case study dan bisa kita pecahkan bersama-sama. Oke, teman-teman jangan lupa ya, karena ini sesuatu yang sangat penting dan mungkin Anda jarang menemukannya ini dari seorang pemain itu sendiri dan menjadi bagian kontribusi bagi karir Anda di era abad 21, di era digital maksud saya, dari seorang seperti saya business coach Tumbur Tobing yang akan bisa menanamkan satu benih pemahaman, pengalaman yang tangkas dan Anda menjadi seorang marketer yang hebat. Oke, teman-teman, see you then. Thank you ya untuk waktunya.